Halo, kembali di Koleksi Recaps. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Gulliver Travel yang dirilis pada tahun 2010, di mana menceritakan seorang pria yang terdampar di sebuah negeri yang penduduknya berukuran kecil. Mari langsung kita simak saja keseruannya. Semuanya berawal saat seorang pria paruh baya bernama Lemuel Gulliver yang baru bangun di apartemennya di New York dan melanjutkan rutinitas pagi seperti biasanya. Sebelum mandi, ia berbicara dengan miniatur superhero dan menunjukkan sisi konyolnya. Kemudian ia melanjutkan kegiatannya dengan pergi bekerja di perusahaan surat kabar di New York. Di hari yang sama, Gulliver bertemu dengan karyawan baru yang bernama Dan. Gulliver yang merupakan bos di ruang surat itu pun lalu membawa Dan berkeliling untuk mengirim surat ke setiap ruang kantor. Di waktu itu juga Dan menyadari kalau Gulliver menyukai salah satu jurnalis bernama Darcy Silverman selama bertahun-tahun, namun terlalu malu untuk mengakuinya. Dengan kepribadian Gulliver yang terlalu malu serta tertutup ke karyawan lain membuat jabatannya tersingkir oleh posisi Dan pada saat itu juga. Gulliver yang terlihat tertekan itu pun lalu keluar dari kantornya dan melihat Darcy yang sedang lembur. Ia pun mengumpulkan keberaniannya untuk mengajak pergi keluar. Namun bagi Gulliver itu tak mudah dan malah refleks mengambil kertas untuk melamar pekerjaan sebagai penulis perjalanan. Setelah membahas tentang lamaran pekerjaan itu, Gulliver pun setuju dan berjanji akan menyerahkan contoh blog perjalanannya. Sesampainya di rumah, Gulliver mulai bingung dari mana ia harus mulai menulis blog travelingnya, karena sebenarnya ia belum pernah sekalipun melakukan perjalanan kemanapun. Akhirnya ia pun menyalin tulisan dari beberapa sumber melalui internet. Keesokan harinya di tempat kerja, Gulliver menyerahkan hasil blognya itu ke Darcy. Tanpa disangka, Darcy ternyata terkesan dengan karya jeplakan Gulliver itu dan memberinya tugas baru. Pekerjaan barunya itu adalah melakukan perjalanan ke segitiga Bermuda untuk mencari referensi tentang artikel legenda kapal hilang secara misterius di sana. Karena Gulliver ingin membuat Darcy terkesan, ia pun akhirnya menyetujuinya. Keesokan harinya, Gulliver terbang ke Bermuda, di mana ia dijemput oleh seorang pria yang akan mengantarnya ke pelabuhan. Saat sampai di tempat penyewaan perahu, pria itu menunjukkan bagaimana cara menggunakannya, karena nantinya hanya Gulliver yang akan pergi. Kini waktunya Gulliver berlayar. Dengan menggunakan perahu otomatis itu membuat Gulliver menikmati perjalanannya. Ia juga bersantai sambil membaca majalah robotnya sampai tertidur. Beberapa saat kemudian Gulliver terbangun dengan gelombang besar di depannya. Ia pun langsung bersiap memakai jaket pelampung, namun badai laut menerjang membuat perahu Gulliver tersedot ke dalam ombak. Tak selang lama Gulliver mulai sadar, namun ia tak bisa menggerakkan tubuhnya. Saat melihat ke bawah, ia dikejutkan dengan tubuhnya yang sudah terikat serta melihat beberapa pria kecil berdiri di atas tubuhnya. Salah satu pria kecil itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai Komandan Edward dari negeri Lilliput. Di situ terlihat kerumunan orang-orang kecil yang berdiri di sekitar Gulliver. Gulliver pun bingung dan ketakutan hingga berhasil terlepas dari tali dengan mudah. Edward kemudian dengan segera menyuruh prajuritnya untuk mengikat kembali tubuh Gulliver. Para prajurit lalu memasang kait ke celana Gulliver dan membuatnya jatuh. Mereka kemudian membawa Gulliver ke dalam kerajaan Lilliput menggunakan gerobak. Warga Lilliput pun mulai berbondong-bondong keluar untuk melihat tubuh Gulliver yang ukurannya jauh lebih besar dibanding mereka. Gulliver kemudian dihadapkan ke Raja Lilliput, yaitu Raja Theodore beserta sang ratu dan putrinya yang bernama Mary sekaligus tunangan dari Jenderal Edward. Dan alasan dibalik Edward menangkap serta membawa Gulliver ke hadapan raja karena ia mengira kalau Gulliver adalah mata-mata dari kerajaan musuh mereka, yaitu Blefuscia. Menganggap kalau Gulliver itu ancaman, mereka pun mengurung Gulliver di sebuah gua. Di sana, ia lalu bertemu dengan sesama tahanan bernama Horatio yang dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Edward karena mencoba mengirim surat cinta ke Putri Mary. Tak hanya ditahan saja, mereka berdua juga disuruh bekerja di ladang dengan memanfaatkan tubuh Gulliver. Bersamaan dengan itu, suara bel berdering 2 kali, menandakan kalau Blefuscia menyerang istana. Dalam aksinya itu, Blefuscia mencoba untuk menculik Putri Mary serta membakar istana. Edward kemudian dengan cepat berlari ke istana dan meminta semua orang agar tidak menyelamatkan sang putri selain dirinya. Namun Horatio meminta Gulliver untuk menyelamatkan sang putri karena ia tahu kalau Edward tak bisa menyelamatkan Putri Mary tepat waktu. Gulliver kemudian dengan mudah mengambil prajurit Blefuscia dan menyelamatkan sang putri. Sementara itu, Raja Theodore dan sekretarisnya yang bernama Jinx masih terjebak api di dalam istana. Karena tak ada waktu lagi, Gulliver pun dengan buru-buru buang air kecil untuk memadamkan api. Melihat aksi heronya itu pun semua orang mulai bertepuk tangan, dan untuk ucapan terima kasihnya ke Gulliver, Raja akhirnya membebaskan Gulliver serta Horatio dari penjara. Tak hanya itu saja, sang raja juga mengundang semua orang untuk datang ke pestanya.
Di pesta itu, Raja kemudian menanyakan asal Gulliver sebenarnya dan dijawab kalau ia berasal dari Manhattan. Karena aksi beraninya itu, mereka berasumsi kalau Gulliver adalah seorang presiden di Manhattan. Gulliver pun merasa bangga karena dianggap seperti pahlawan untuk pertama kalinya. Jadi ia pun mulai mengarang cerita dan mengklaim kalau dirinya dikenal sebagai presiden yang luar biasa. Semua orang di negeri Lilliput pun percaya padanya, kecuali si Edward. Keesokan harinya, orang-orang di Lilliput membangun rumah besar untuk Gulliver tinggal, lengkap dengan semua fasilitas yang tidak bisa ia dapatkan ketika di New York. Si raja juga mengirim tim untuk membantu Gulliver menemukan perahunya agar bisa kembali ke tempat asalnya. Tak sampai di situ saja, Gulliver juga membuat mereka membangun sebuah teater agar ia dan yang lain bisa menonton drama tenggelamnya Titanic, serta mengklaim kalau itu adalah kisah hidupnya. Hal itu membuat semua orang kagum dengan kehidupan tragis yang dialami Gulliver. Namun tidak bagi Edward yang bingung bagaimana Gulliver bisa selamat setelah tenggelam. Tetapi Gulliver dengan entengnya menjawab kalau ia dihidupkan kembali begitu saja. Di lain tempat, para prajurit menemukan puing-puing perahu Gulliver. Gulliver lalu datang ke tempat kejadian dan menemukan HP-nya yang masih nyala. Di situ ia memiliki 12 voicemail dari Darcy yang marah karena baru tahu kalau Gulliver sebelumnya meniru artikel di internet. Jadi Darcy pun memutuskan untuk berlayar ke jalur yang sama seperti Gulliver dan melakukan penelitian sendiri. Karena Darcy marah dengannya, Gulliver jadi tak ingin kembali ke New York dan memutuskan untuk tetap tinggal di negeri Lilliput. Edward pun tak senang dengan keputusan itu dan memberitahu Raja kalau ia curiga dengan Gulliver. Namun Raja menolak pernyataan Edward dan lebih mempercayai Gulliver. Si Raja berpikir kalau keberadaan Gulliver sangat membantu, apalagi dalam hal mengalahkan kerajaan Blefuscia. Jadi Raja Theodore dengan hormat memberi Gulliver gelar jenderal dan menurunkan posisi Edward menjadi wakil jenderal. Tidak terima dengan keputusan itu, Edward pun mematikan sistem pertahanan Lilliput agar memudahkan Blefuscia untuk menyerang. Prajurit dan Raja Blefuscia yang melihat ini pun segera menyerang Lilliput. Pasukan mereka kemudian mulai mendekat melalui jalur perairan dan meluncurkan bola meriam ke arah Lilliput. Karena Gulliver kini ditugaskan untuk melindungi negeri Lilliput, ia pun dengan gugup melangkah ke dalam air dan membuat kesepakatan dengan Raja Blefuscia agar menyerah. Namun tentu saja pasukan Blefuscia tak peduli dan mulai menembakkan meriam ke arah Gulliver. Tapi ternyata meriam-meriam itu tak bekerja di tubuh Gulliver dan malah memantul ke arah pasukan Blefuscia. Karena kemenangannya mengalahkan Blefuscia, orang-orang pun memenuhi semua keinginan Gulliver. Mereka bahkan membangun model Times Square sehingga membuat Gulliver berasa di kotanya sendiri. Sementara itu di sisi lain, Putri Mary mengungkapkan perasaannya ke Edward kalau ia sebenarnya tak menyukai Edward. Karena pernyataan Mary itu, Edward pun marah dan pergi ke Blefuscia untuk meminta bantuan dari raja mereka. Dan untuk mengalahkan Gulliver, Edward menunjukkan majalah untuk membuat robot yang ia temukan di perahu Gulliver. Raja Blefuscia pun setuju untuk membantunya dan membangun robot tersebut. Beberapa hari kemudian, saat orang-orang Lilliput dan Gulliver sedang ada di Times Square, terdengar bunyi lonceng dari istana yang menandakan adanya sebuah invasi. Gulliver yang menyepelekan hal itu pun dengan gagah bersiap melawan pasukan Blefuscian. Namun ternyata yang muncul malah sebuah robot yang dioperasikan oleh Edward yang kini memilih berada di sisi Blefuscian. Keduanya pun mencoba untuk berduel dan saat Gulliver mencoba mendorongnya, ternyata robot itu jauh lebih kuat darinya. Robot itu juga dengan mudah mengangkat Gulliver dengan celananya. Alhasil Gulliver pun mengakui kekalahannya. Ia juga mengaku kalau semua yang ia katakan tentang menjadi presiden adalah sebuah kebohongan. Raja Theodore dan Putri Mary pun terkejut karena sudah dikhianati oleh Gulliver. Dan untuk membalas kebohongan Gulliver, Edward mengirimnya ke tempat terlarang yang disebut-sebut sebagai pulau yang ditakuti oleh semua orang. Saat Gulliver ditinggalkan di sana, ia tiba-tiba ditangkap oleh seorang anak kecil yang ukurannya jauh lebih besar darinya. Ternyata pulau itu adalah rumah para raksasa. Di situ gadis tersebut berpikir kalau Gulliver adalah mainan dan menempatkannya di rumah Barbie-nya. Tak hanya itu saja, gadis tersebut juga mendandani Gulliver selayaknya seperti boneka Barbie. Sementara itu, Darcy yang ingin ke Bermuda malah terdampar di negeri Lilliput dan ditemukan oleh Edward serta pasukan Blefuscian lainnya. Dan karena sebelumnya Gulliver mengaku kalau Darcy adalah seorang putri di tempat asalnya, jadi Edward berencana untuk memenjarakannya. Di sisi lain, Horatio yang melihat kejadian itu pun memutuskan pergi untuk menemui Gulliver. Sesampainya di sana, Horatio memasuki rumah Barbie yang juga memiliki kerangka pilot Angkatan Udara Amerika Serikat yang sudah meninggal. Ia lalu membujuk Gulliver untuk kembali ke negeri Lilliput karena Darcy juga ditangkap oleh Edward. Keduanya pun langsung pergi dari rumah Barbie itu menggunakan parasut dan terbang kembali ke Lilliput. Tujuan pertama mereka adalah menemui Darcy di penjara dan mengakui perasaan Gulliver ke Darcy.
Darcy juga sudah memaafkan kesalahan Gulliver sebelumnya karena menjiplak artikel di internet. Kini Gulliver memutuskan untuk menantang Edward ke dalam duel. Kali ini ia tidak ingin memamerkan kekuatannya hanya untuk dianggap seperti pahlawan, melainkan benar-benar tulus ingin membantu negeri Lilliput. Di hari berikutnya, Gulliver maupun Edward berdiri di depan satu sama lain dan siap bertempur. Jika Gulliver menang, maka kerajaan akan kembali seperti semula dengan dipimpin oleh Raja Theodore. Tapi jika dia kalah, Edward akan menghancurkan seluruh kerajaan Lilliput. Pertarungan pun dimulai. Dalam pertarungan itu, Edward berhasil menjatuhkan Gulliver hanya dalam hitungan detik saja. Horatio pun berlari untuk membantunya dengan masuk ke dalam mesin robot dan mengalahkan Edward. Ia juga mematikan mesinnya sehingga Gulliver dengan mudah menjatuhkan robot tersebut. Semua warga Lilliput pun bersorak-sorai dan berkat keberanian Horatio, ia diberikan izin oleh Raja Theodore agar bersama-sama dengan Putri Mary. Dan berkat Gulliver, Raja Blefuscian beserta Theodore memilih berdamai dan menghindari peperangan. Sementara itu, Darcy dan Gulliver kini kembali ke New York menggunakan kapal mereka yang sudah diperbaiki. Beberapa minggu kemudian, Gulliver mendapatkan pekerjaan baru sebagai penulis perjalanan bersama Darcy. Nah, itu dia alur cerita dari film Gulliver Travel, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton.